Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Kamilatul Insia, NIM 2020-10189. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis investasi saham dan kelebihan kekurangan investasi saham. Yang dimana yang pertama itu saham stocks. Pemegang saham memiliki kepemilikan dalam perusahaan tersebut dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham serta dividen jika perusahaan membagikannya. Dan yang kedua, obligasi. Bonds. Obligasi adalah instrumen utang yang dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah atau lembaga lainnya. Pemegang obligasi menerima pembayaran bunga berkala dan kembali modal pada tanggal jatuh tempo. Dan yang ketiga, reksadana. Mutual funds. Reksadana adalah pool dana yang dikelola oleh manajer investasi uang dari banyak investor, yang dimana digabungkan dan diinvestasikan dalam berbagai aset seperti saham, obligasi atau properti. Dan yang keempat, OTP, Exchange Trade Funds. ETP memungkinkan didefinisikan seperti reksadana tetapi dengan likuiditas yang dimana lebih tinggi karena dapat diperdagangkan sepanjang hari di bursa. Dan yang kelima, real estate property, mencakup pemilikan langsung seperti rumah atau komersial atau melalui investasi. Dan real estate investasi trust yang berinvestasi dalam portofolio properti. Dan yang keenam, komoditas fisik seperti emas, minyak atau biji-bijian atau melalui kontrak berjarak komoditas. Dan yang ketujuh, keuntungan. Seperti yang Anda tahu, investasi dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan waktu dan yakni jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Dan yang pertama itu tujuan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu yang tertentu, biasanya lebih dari 5 tahun. Tujuan investasi ini adalah sebagai tabungan untuk masa depan atau masa pensiun. Dalam investasi ini, seseorang akan menyetor sejumlah uang pada aneka instrumen secara terus-menerus selama pendapatan totalnya baru worth it untuk dicairkan jika sudah lebih dari 5 tahun. Contohnya saham, emas. Dan yang kedua, tujuan investasi jangka pendek, yang dimana berlawanan dengan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah sejumlah dana dalam waktu yang singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Investasi ini memberi investor fleksibilitas untuk memutuskan kapan akan berinvestasi. Itu sebabnya tujuan investasi jangka pendek lebih sebagai penambah cash flow atau pemasukan dalam jangka waktu singkat. Tak hanya itu, investasi jenis ini mampu meminimalisir risiko kerugian pada pendapatan per kapita nasional. Secara sederhana, pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Dan yang kedua, suku bunga. Suku bunga juga mempengaruhi iklim investasi nilai. Suku bunga dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk kondisi global. Jika nilai suku bunga tidak memberikan hasil yang baik, investor asing berpotensi untuk memindahkan atau menarik modal mereka dari negara berkembang. Dan yang ketiga, kebijakan permintaan. Kebijakan permintaan juga memiliki peran penting dalam penentuan yang dimana suatu ketentuan keberhasilan investasi, kebijakan ekonomi yang baik seperti pelindungan hukum yang kuat, stabilitas politik, dan kebijakan investasi yang ramah dan tepat. Dan suatu memberikan keyakinan pada investor untuk menanamkan modal mereka. Dan yang keempat, tren masyarakat di dunia investasi. Terdapat
istilah tren yang mengacu pada peningkatan atau penurunan harga investasi yang dipengaruhi oleh pemerintah masyarakat terhadap investasi tersebut. Ketika banyak orang membicarakan investasi tertentu, harganya akan naik, tetapi jika investasi tersebut tidak sering dibahas, maka harganya akan turun. Dan yang kelima, sumber daya alam. Kekayaan alam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bentuk investasi dalam instrumen derivatif dan jelaskan juga perbedaan antara masing-masing instrumennya. Yang dimana suatu instrumen derivatif adalah suatu instrumen keuangan yang merupakan turunan derivatif aset dari instrumen utamanya, baik berasal dari saham maupun obligasi. Penukaran pembayaran atau kontrak bilateral yang nilainya berasal dari produk turunan. Peluang keuntungan derivatif akan sangat bergantung pada kinerja aset yang terdapat di spot market. Nah, uniknya, derivatif ternyata juga bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen investasi. Bagaimana bisa? Jangan khawatir, OCBC akan merangkumnya khusus untuk Anda kali ini. Apa itu derivatif? Derivatif adalah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau membeli aset maupun komoditas nantinya. Kontrak tersebut akan berfungsi sebagai objek perdagangan. Harga nilai kontrak nilai harus disetujui oleh kedua belah pihak. Hal itu juga turut dipengaruhi oleh harga nilai aset atau komoditas induk. Derivatif adalah instrumen investasi yang terdiri atas beberapa produk keuangan dan telah diawasi oleh BI. Berbagai produk keuangan tersebut seperti saham, mata uang, obligasi, tingkat suku bunga, indeks saham, indeks obligasi, dan lain sebagainya. Di sisi lain, jika produk derivatif adalah komoditas, maka pengawasannya dilakukan oleh BPA/PPEBTI. Memiliki instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil resiko, dan sebutkan instrumen apa yang Anda akan pilih, yang dimana instrumen pasar uang, instrumen investasi alternatif, dan instrumen keuangan. Yang instrumen keuangan adalah kontrak yang memberikan hak kepada pihak tertentu untuk menerima kas atau aset keuangan dari pihak lain, atau untuk menukarkan instrumen keuangan dengan instrumen yang lain dan kondisi yang menguntungkan. Dan di sini juga ada jenis instrumen keuangan. Yang pertama instrumen kualitas, yang kedua instrumen utang, dan yang ketiga instrumen derivatif, dan yang keempat instrumen pasar uang, dan yang kelima instrumen investasi alternatif. Dan di mana suatu instrumen saham, hak opsi saham, dan obligasi, surat berharga, kontrak berjangka opsi, sertifikat deposito, surat berharga, reksadana, dan di mana yang biasa disebut dengan dilansir dana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian divestasikan ke surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Secara umum, ada beberapa jenis reksadana yang dikenalkan oleh masyarakat, yaitu reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan campuran dan indeks. Seluruh pengelola reksadana umumnya tergolong aman karena telah diserahkan kepada ahlinya, yaitu manajer investasi yang ditunjuk. Dan di sini juga ada obligasi pemerintah. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat dijualbelikan pihak penerbit obligasi, yang menjanjikan imbalan bunga kepada pembeli obligasi dalam periode tertentu, termasuk melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Obligasi sifatnya berpendapatan tetap dengan tingkat pertumbuhan nilai investasi dan faktor resiko stabil. Dan di sini juga ada disebut dengan rekening fales. Semua sesuai namanya, rekening fales adalah jenis tabungan yang menggunakan mata uang asing selain untuk kebutuhan transaksi fales. Investor bisa menggunakan rekening fales sebagai salah satu bentuk jenis investasi yang bersifat jangka menengah hingga panjang.
misalnya untuk menabung biaya pendidikan masa depan, hedging melindungi risiko dan aset, hingga mengambil selisih nilai tukar mata uang sebagai keuntungan. Dan di sini juga ada deposito. Deposito adalah simpanan yang pencairan dana dapat dilakukan sesuai dengan periode dan syarat-syarat tertentu. Suatu aset liquid deposito bukan hanya bisa dijadikan investasi yang aman, tetapi juga dapat berguna sebagai agunan jaminan kredit sambil tetap mendapatkan bunga berjalan sesuai penawaran yang didapatkan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori dalam dunia berinvestasi, yang dimana subpokok pembahasan terbagi menjadi 8 teori. Yang pertama, teori investasi pasar, yang dimana suatu teori investasi pasar menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia dan bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan pasar secara konsisten. Yang dimana suatu investasi ini berarti bahwa investasi positif seperti indeks cenderung menghasilkan hasil yang sebanding dengan pasar, mendorong pendekatan investasi positif berbiaya rendah, mungkin gagal mengidentifikasi aset yang dihargai tidak wajar dalam jangka pendek, dan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana individu dan institusi membuat keputusan investasi, mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, risiko, dan tingkat imbal hasil yang diharapkan dari berbagai alternatif investasi. Dan yang kedua, teori portofolio Markowitz, yang dimana suatu teori portofolio Markowitz menekankan diversifikasi untuk mengurangi risiko. Investasi harus membentuk portofolio yang beragam dengan pengembalian tertentu pada tingkat risiko tertentu, yang dimana suatu metode Markowitz merupakan suatu metode yang tepat dalam menilai portofolio, yang menekankan pada usaha memaksimalkan ekspektasi return dan dapat meminimumkan ketidakpastian atau risiko saham. Pada hakikatnya, pembentukan portofolio adalah untuk mengurangi risiko dengan diversifikasi. Dan yang ketiga, teori modern portofolio, yang dimana suatu teori portofolio yang dijalankan dalam suatu penggunaan investasi memberikan model untuk menilai risiko dan penghargaan dalam investasi. Ini membentuk perhitungan tingkat pengembalian yang seharusnya diharapkan dari suatu investasi berdasarkan risiko, memberikan pendekatan berdasarkan suatu ilmiah dan kuantitatif, mengandalkan beberapa asumsi yang tidak selalu terpenuhi dalam dunia nyata, yang dimana suatu CAPM, teori penilaian risiko dan keuntungan aset yang didasarkan pada nilai beta, merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan suatu risiko dengan return secara lebih sederhana karena hanya menggunakan satu variabel untuk menggambarkan risiko. Dan yang keempat, teori AVT menyatakan bahwa penghargaan untuk risiko dalam investasi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, yang dimana suatu perekonomian. Yang pertama, penghimpun dana. Perusahaan dan pemerintah dapat menerbitkan saham dan obligasi untuk membiayai proyek-proyek investasi yang memerlukan modal besar. Dan yang kedua, investasi dan pembiayaan. Hal ini membantu dalam pembiayaan proyek-proyek bisnis dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, transparansi dan pengungkapan. Ini memberikan informasi yang diperlukan kepada investor dan pendorong praktik bisnis yang baik. Dan yang keempat, penilaian kinerja perusahaan. Harga saham perusahaan mencerminkan suatu persepsi investor tentang kinerja dan prospek masa depan perusahaan. Dan yang kelima, pengelola risiko. Pasar modal juga mengelola suatu alat-alat bagi perusahaan dan investor untuk mengelola risiko seperti melalui perdagangan derivatif. Dan yang keenam, pengaruh pada kebijakan perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi suatu kebijakan perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik.
Fungsi pasar modal dalam alokasi sumber daya. Yang pertama, mengalokasikan dana. Ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk ekspansi, inovasi, atau pengembangan proyek baru. Dan yang kedua, penilaian kinerja, yang dimana suatu penilaian kinerja ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan baik dan menghasilkan laba. Dan yang ketiga, diversifikasi portofolio. Diversifikasi membantu mengurangi resiko investasi. Dan yang keempat, pengelola resiko pasar modal menyediakan instrumen derivatif yang dapat digunakan untuk mengelola risiko seperti kontrak berjangka. Ada sektor saham yang mencakup perusahaan produk atau jasa yang berkaitan dengan ekstraksi energi. Perusahaan energi yang masuk dalam suatu sektor saham ini merupakan perusahaan yang mencakup energi tidak terbarukan atau fossil fuels. Jadi pendapatannya dipengaruhi langsung oleh harga komoditas, yang dimana energi dunia misalnya pertambangan, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan perusahaan lainnya. Yang kedua, bahan baku. Bahan baku sektor yang terdiri dari perusahaan yang menjual produk atau jasa yang nantinya digunakan industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksi suatu barang jadi. Contohnya seperti perusahaan yang memproduksi barang kimia, material, konstruksi, kemasan wadah, pertambangan, dan logam atau mineral non-energi, serta produk kayu dan kertas. Yang ketiga, suatu perindustrian. Sektor saham ini mencakup perusahaan yang dimana menyediakan produk dan jasa untuk dikonsumsi industri, jadi bukan oleh konsumen. Produk atau jasa yang akan dihasilkan adalah produk atau jasa yang kembali untuk menjadi bahan baku suatu perusahaan. Yang keempat, barang konsumen primer. Sektor saham ini merupakan suatu sektor yang berisi perusahaan yang menyediakan barang dan jasa yang dijual ke konsumen dalam suatu kebutuhan utama. Kebutuhan tersebut tidak mempengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang masuk dalam sektor saham ini misalnya perusahaan makanan atau minuman, supermarket, apotek, hingga barang rumah tangga. Dan yang kelima, barang konsumen non-primer, yang dimana suatu barang konsumen non-primer, sektor saham ini berisikan perusahaan yang memproduksi atau mendistribusi suatu perusahaan. Sektor saham ini mendampingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Jenis fundamental melibatkan pemahaman mendalam terhadap laporan keuangan operasional bisnis dan faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi nilai aset, yang dimana tujuan adalah untuk mengidentifikasi investasi yang memiliki potensi untuk memberikan hasil jangka panjang. Salah satu asumsi mendasar dalam analisis fundamental adalah keyakinan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi, aset ini akan mampu mempertahankan kinerja positifnya dan masa depan. Namun perlu diingatkan bahwa situasi ekonomi dan industri bisa berubah-ubah. Industri bisa berubah sehingga keberlanjutan laba tidak selalu dapat dijamin. Analisis fundamental juga bekerja dengan asumsi bahwa pasar tidak selalu efektif, yang berarti ada peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengidentifikasi aset yang dihargai tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Elemen analisis fundamental, laporan keuangan neraca menunjukkan aset atau kewajiban dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu. Laba rugi menyajikan pendapatan biaya dan laba bersih selama periode tertentu. Arus kas menggambarkan aliran masuk dan keluar kas selama satu periode. Rasio keuangan profitabilitas mengukur kesemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio leverage menilai tingkat utang perusahaan, yang dimana industri bisa berubah sehingga berlanjutan dalam jangka laba tidak selalu dapat dijamin. Namun analisis fundamental juga dapat menjalankan suatu likuiditas, yang dimana suatu likuiditas berdasarkan dalam harga tidak sesuai dengan nilai sebenarnya.
Elemen analisis fundamental, laporan keuangan neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu. Identifikasi faktor internal yang dapat mempengaruhi kesehatan finansial, keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan ketergantungan pada satu produk adalah kelemahan yang perlu diatasi. Kelemahan memahami bagaimana kekuatan dan kelemahan internal dapat mempengaruhi performa keuangan perusahaan. Mengidentifikasi cara untuk memanfaatkan peluang eksternal dan mengatasi ancaman strategis dengan analisis rasio keuangan dan elemen analisis fundamental, yaitu tiga dalam suatu hal, integrasi dengan analisis rasio keuangan dan elemen analisis fundamental lainnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dalam suatu saat berinvestasi saham, diperlukan analisis yang matang untuk mengoptimalkan keuntungan yang dapat dan meminimalisir resiko kerugian yang akan terjadi. Terdapat dua macam analisis investasi saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal, yang dimana analisis fundamental digunakan untuk mengukur kinerja suatu saham berdasarkan laporan keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, dan lain sebagainya. Sementara itu, analisis teknikal digunakan untuk memproduksi arah pergerakan harga dan saham berdasarkan data historisnya. Analisis fundamental dalam analisis yang digunakan oleh investor yang memiliki tujuan investasi saham jangka panjang dengan cara mengukur kemampuan kinerja keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, kondisi industri, dan sektor terkait, serta analisis terhadap ekonomi mikro dan makro, yang dimana suatu berdasarkan analisis di atas memiliki pertumbuhan laba yang positif, rasio keuangan yang sehat, dan kekuatan di pasar keamanan siber. Namun ketergantungan pada beberapa klien besar dan persaingan ketat merupakan risiko dengan peluncuran produk baru. Kontrak besar perusahaan ini memiliki peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Investor harus mempertimbangkan faktor-faktor ini sebelum membuat keputusan investasi. Analisis lebih lanjut, termasuk pemantauan berita dan tren industri, diperlukan untuk memastikan bahwa kondisi pasar dapat berubah dan didefinisikan. Portofolio tetap dianjurkan dalam keputusan investasi yang internasional, yang dimana suatu portofolio yang akan dilanjutkan sebagai aset dan investor internasional tersebut. Berdasarkan fundamental perusahaan, tujuan utama dari fundamental perusahaan, strategi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari potensi pertumbuhan perusahaan kecil yang mungkin belum terpantau dengan baik oleh pasar, yang dimana meskipun berpotensi memberikan hasil yang tinggi, investasi ini juga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, dan perusahaan kecil cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi pasar. Strategi indeks dalam investasi melibatkan revilasi atau mencerminkan kinerja suatu indeks pasar seperti S dan F 500 atau FTSE 100. Investor yang menerapkan strategi indeks akan membeli portofolio saham atau obligasi yang mencerminkan komposisi indeks tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil investasi yang sejalan dengan kinerja pasar secara keseluruhan, bukan mencoba menguli pasar. Di mana suatu indeks itu, keuntungan utama strategi indeks termasuk biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa strategi efektif, karena tidak memerlukan manajer portofolio yang secara aktif memiliki saham atau obligasi. Selain itu, strategi indeks cenderung memberikan diversifikasi yang baik karena mencakup sejumlah besar aset dalam indeks. Namun strategi indeks juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal keluarganya, kemampuan atau kekurangannya untuk mengatasi ketidakseimbangan atau masalah sensitif pada saham atau sektor tertentu. Ini membuat strategi indeks lebih cocok untuk investor yang mencari eksposur pasar yang luas dan bersedia menerima hasil yang sejalan. Selanjutnya, kelakuan analisis portofolio untuk mengidentifikasi kinerja setiap saham. Selanjutnya, perhatikan faktor-faktor makro
ekonomi yang dapat mempengaruhi saham seperti kondisi pasar dan tren industri. Tinjauan ulang performa historis saham untuk memahami sejauh mana strategi dalam berhasil memahami suatu identifikasi resiko yang mungkin muncul dan evaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah diambil. Selama proses evaluasi, terlibatlah dengan ahli keuangan atau konsultan untuk mendapatkan pandangan eksternal, revisi strategi, dan juga suatu melibatkan penyesuaian alokasi aset, diversifikasi atau bahkan penggantian saham yang tidak sesuai dengan tujuan dan profil risiko Anda. Dalam suatu terakhir pada pembaruan rencana manajemen risiko Anda sesuai dengan temuan evaluasi. Jangan ragu untuk melakukan perubahan strategi jika diperlukan untuk memaksimalkan potensi dan keuntungan dan mengurangi risiko investasi. Dalam evaluasi kinerja dan revisi strategi manajemen risiko saham, Anda dapat mengambil langkah-langkah seperti yang pertama itu analisis risiko, tinjauan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam investasi saham Anda, dan yang kedua evaluasi kinerja historis, periksa kinerja historis portofolio saham untuk mengidentifikasi tren dan pola, dan yang ketiga diversifikasi, pastikan portofolio Anda cukup terdiversifikasi untuk mengurangi resiko seperti saham. Dan yang keempat, penilaian industri. Tinjauan kondisi industri terkait dengan saham Anda untuk memahami faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja. Dan yang kelima, perbandingan benchmark, bandingkan kinerja portofolio Anda dengan benchmark industri atau indeks saham. Dan yang keenam, analisis fundamental, yang dimana tinjauan kembali analisis fundamental perusahaan-perusahaan dalam portofolio Anda. Dan yang ketujuh, revisi strategi, sesuaikan strategi investasi Anda berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kondisi pasar. Dan yang kedelapan, manajer investasi dalam menghasilkan kelebihan pengambilan dibandingkan dengan benchmark, disesuaikan dengan risiko tambahan yang diambil dengan fokus pada kontribusi alfa yang diberikan oleh manajer informatio ratio, membantu mengidentifikasi nilai tambahan yang dihasilkan melalui keputusan investasi. Dan sedangkan yang dimaksud tracking error adalah metode evaluasi portofolio yang mengukur sejauh mana kinerja portofolio mengikuti kinerja benchmark. Ini mencerminkan ketidaksesuaian antara hasil aktual portofolio dan hasil yang diharapkan berdasarkan pergerakan benchmark. Semakin rendah tracking error, semakin baik portofolio dalam melacak kinerja benchmark. Sedangkan beta mengukur sensitivitas sesuatu investasi terhadap perubahan pasar secara keseluruhan. Jika beta positif, investasi cenderung mengikuti pasar. Jika negatif, bergerak berlawanan arah. Alfa diisi lain adalah ukuran lebihan pengambilan investasi dibandingkan dengan yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis yang terukur oleh beta. Alfa positif menunjukkan performa di atas ekspektasi. Risk adjusted return adalah metode evaluasi portofolio yang mempertimbangkan tingkat pengambilan investasi dibandingkan dengan risiko yang diambil. Ini membantu investor menilai sejauh mana pengambilan portofolio sebanding dengan risiko yang dihadapi. Semakin tinggi risk adjusted return, semakin baik portofolio tersebut dalam menghasilkan keuntungan yang seimbang dengan tingkat risiko yang diambil. Drawdown analisis adalah metode evaluasi portofolio yang memeriksa penurunan terbesar dari nilai tertinggi sebelumnya. Ini membantu investor memahami risiko maksimal yang dapat terjadi dalam portofolio. Analisis drawdown membantu mengidentifikasi
dan memahami periode ketika nilai investasi mengalami penurunan signifikan, memberikan wawasan tentang potensi resiko dan